Pada kisaran abad ke-7, dunia sedang melalui salah satu masa kelamnya. Di benua Eropa, pada saat itu sedang mengalami era Dark Age atau masa kelam. Kerajaan Romawi yang dominan dengan sifat ekspansif disertai militernya yang terkenal tangguh sedang mengalami turbulensi, diakibatkan oleh korupnya pemerintahan dan tersandra oleh pemberontakan domestik. Di belahan bumi lainnya, yakni benua Amerika, suku-suku Indian juga saling bersaing menghancurkan sesamanya demi dapat diakui eksistensinya. Sedangkan di benua hitam Afrika dan Jazirah Arab pada saat itu masih keterbelakang dengan suku-suku nomadennya yang berpindah-pindah tempat mengikuti hembusan angin. Jauh di sudut selatan bumi, yaitu benua Australia, dihuni oleh suku asli aborigin yang berbudaya primitif. Di Asia, kita langsung saja ke Cina. Tidak perlu disangsikan lagi bagaimana tempo itu sedang berkecamuk perang saudara besar-besaran di antara 5 dinasti, yaitu dinasti Sui, dinasti Cheng, dinasti Jian, dinasti Jin, dan dinasti Tang yang telah memporak-porandakan seluruh dimensi dalam aspek kehidupan bermasyarakatnya. Jadi, adakah sekiranya yang patut dijadikan contoh suri tauladan di antara di atas? Dalam sebuah hadis, tuntutlah ilmu meskipun dengan sin. Sin dalam Sanskerta kuno memiliki arti negeri berperadaban maju. Kata Sin di sini bukanlah Cina, tapi Hindia Timur atau Nusantara. Hadis ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa kenabian beliau, di mana kondisi di muka bumi ini sedang dikonsumsi oleh demoralisasi secara masif yang bersifat jahiliyah atau kebodohan, yang dapat berakhir pada kemunduran bahwa kehancuran peradaban kemanusiaan itu sendiri. Sudah sepatutnya beliau mereferensikan umat manusia untuk mengambil ilmu dari negeri-negeri yang maju dan dapat layak dijadikan uswatun hasanah atau contoh kebaikan. Syahdan, ada sebuah negeri yang memiliki kriteria Gemahripah Lojinawi, di mana iklim tropis nan bersahabat, dilindungi oleh langit biru nan cerah yang dihiasi oleh banyak makhluk indah warna-warni bertebangan, dan dilengkapi oleh dataran nan hijau, subur kaya hayati maupun nabati, disertai terbentang luasnya lautan nan biru dipenuhi isi. Itulah negeri yang merupakan kepingan surga yang jauh serta mendapat berkah dari langit maupun bumi. Dan disitulah negeri Sin. Menelaah kondisi jabaran negeri Sin berlabuh di ujung Hindia bagian timur. Di sanalah tempatnya, sebuah wilayah yang kita kenal sekarang dengan sebutan Nusantara. Pada era tersebut didominasi oleh sebuah kerajaan besar yang mendunia, yang apabila disebutkan namanya, niscaya akan menggetarkan hati lawan maupun kawan. Elok nan permai negerinya, tapi jangan sekali-kali meremehkannya. Serentak para kesatrianya akan meluluh lantakan para musuh. Julukan lumbung pangan dunia digelarkan karena pencapaian keakrabannya dengan swasembada pangan. Dengan disertainya masyarakat yang taat hukum, peradaban maju tertata dalam bernegara, dan sudah tentunya sebagai penguasa maritim dunia. Kerajaan ini dikenal dengan sebutan Kerajaan Sriwijaya. Dan era keemasan wilayah negeri Sin ini dilanjutkan oleh Kerajaan Majapahit yang tidak kalah dahsyatnya. Belum lagi kita berbicara masa-masa jauh sebelum keemasan kerajaan-kerajaan di atas. Bila kita perhatikan dengan seksama di relief-relief yang terdapat di candi-candi yang ada di Nusantara, terpahat jelas bahwa peradaban leluhur kita semuanya adalah sangat tinggi. Manusia dari seluruh penjuru dunia datang untuk belajar dan tunduk kepada nenek moyang kita. Salah satu contoh terdapat pada relief Candi Penataran. Banyak peradaban dari luar datang untuk ditatar atau digurui.
Sejarah peradaban bangsa kita lebih tua dan jauh lebih maju dari peradaban manapun di dunia. Buktinya, Gunung Padang dengan usia, megastruktur, dan segala kemisterian yang terkandung di dalamnya. Dan kita yakin bahwa masih banyak gunung-gunung Padang lainnya yang belum terdeteksi. Jadi, sangatlah benar sabda Nabi Muhammad SAW untuk merujuk ke negeri Sin sebagai tempat pembelajaran di mana kita hidup sekarang ini. Sesungguhnya, kitalah pemilik bangsa DNA yang berperadaban maju di dunia dalam segala bidang, dan hal inilah yang sangat ditakuti oleh bangsa lain, yakni apabila bangsa Indonesia terbangun dan tersadar atas jati diri sesungguhnya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita mensyukuri serta memahami bahwa leluhur kita hebat, dan sudah waktunya pula kita membangun kembali kejayaan masa lalu itu untuk mengejar kemajuan hari ini dan anak cucu kita di masa depan. Seorang budayawan dan ulama Nurkolis Majid mencatat ada indikasi sejak zaman Nabi Sulaiman bahwa Arab mengimpor kapur untuk dibuat minuman tonik, dan kapur itu diimpor dari Barus, yaitu di wilayah di Sumatera, sehingga menjadi perumpamaan kehidupan syurgawi yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang cukup menarik perhatian. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96 difirmankan, "Jika para penduduk desa beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi." Seperti ayat ini tidak ditujukan kepada orang-orang Arab waktu itu yang menjadi pendengar Nabi Muhammad SAW. Benar, memang Al-Quran itu bagi seluruh umat manusia, tetapi ayat ini secara khusus sedang membicarakan suatu kaum tertentu, suatu bangsa yang telah mengenal peradaban yang tinggi, yang telah berbudaya, yang mengenal suatu sistem pemerintahan yang telah tertata. Yang mendapat penekanan di ayat tersebut, menurut almarhum Kiai Haji Maimun Jubair, salah seorang sesepuh Nahdlatul Ulama, adalah Ahlal Qura, yang artinya para penduduk desa. Ini menarik sekali. Menurut saya penduduk desa atau negeri banyak sekali di Indonesia. Saat ini desa di Indonesia saja sudah mencapai ribuan jumlahnya. Lalu bagaimana dengan Jazirah Arab pada saat itu? Menurut Kiai Sepuh itu, dalam ceramahnya pada puncak haul pesantren Butet Cirebon, di Arab tidak ada desa. Adanya waktu ayat itu turun adalah suku Badui yang hidupnya nomaden seperti tawon. Kalau kepala sukunya berpindah, mereka pun ikut pindah. Maka ayat ini untuk Indonesia.